Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita membahas mengenai materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ini untuk materi IPA kelas 9. Yang pertama kita bahas mengenai reproduksi tumbuhan angiospermae. Mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung. Tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putih yang membesar, yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Hal ini kita perdalam nanti di materi berikutnya. Pada reproduksi tumbuhan angiospermae, ini yang kita bahas mengenai reproduksi aseksual. Ada dua, yaitu reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan. Dan yang kedua adalah reproduksi seksual. Yang pertama adalah rizoma atau rimpang atau akar tinggal. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma antara lain jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, bunga tasbih, dan lain-lain. Ini contoh bunga tasbih, lengkuas. Berikutnya stolon atau disebut juga dengan geragih. Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan begakan, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragih. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Contoh, arbei, stroberi, dan kaki kuda. Ini contoh bunga stroberi dan kaki kuda. Berikutnya umbi lapis. Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Nah, kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bahkan inilah yang dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan individu baru atau tumbuhan baru. Kalau kita lihat, kita potong secara vertikal pada bawang merah. Itu adalah lapisan daun dan gambar itu adalah cakram. Berikutnya umbi batang. Pernahkah kamu mengamati sebuah kentang? Jika kamu mengamati dengan seksama pada permukaan kentang, mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya,
dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksi. Tanaman ubi jalar juga berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Ini kalau kita lihat contoh dari gambar kentang, itu adalah kuncupnya. Kuncup adventif daun. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah, yang kita sebut dengan sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang reproduksi dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek, begonia, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari begonia dan cocor bebek. Baiklah anak-anak sekalian, barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin karena ini jauh dari sempurna. Nah, kalau kalian masih banyak pertanyaan, silakan beri komentar, beri pertanyaan di tempat komentar ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.